Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabat Paradigma 45, kali ini kita benar-benar muak, bosan, ingin mengatakan bajingan, tolol, bahkan anjing sekalipun tidak melakukan perbuatan sekeji ini, sezina ini, di mana seorang bib ini kemudian melakukan perselingkuhan dengan tetangganya, dengan istri tetangganya, bahkan itu dilakukan berkali-kali di tempat ibadah. Menurut kesaksian dari korban, yaitu suaminya, yaitu bahkan perselingkuhan ini pertama dilakukan yaitu dikontrakan dari korban. Kemudian perbuatan keji ini yang dilakukan sebanyak 7 kali ini setelah 1 kali pertama dilakukan di rumah kontrakan dari korban, itu kemudian dilakukan berulang kali di tempat ibadah, di tempat di mana majelis sholawatan ini kemudian sering dilakukan oleh seorang oknum Habib ini dengan istri dari korban ini dan yang lainnya. Nah, hal ini apakah masih kemudian kita tidak ingin mengatakan bahwa mereka ini adalah bajingan, tolol, bahkan anjing sekalipun pantas kita labeli terhadap oknum-oknum bib yang seperti ini. Walaupun kemudian tidak semua seperti ini, tapi benar-benar hari ini kita dibuat muak, keji dengan perbuatan salah seorang bib ini. Bahkan korban suami yaitu bahkan sampai menangis-nangis kemudian memberikan kesaksian. Nah, mendengar ini kemudian warga setempat hampir bahkan membunuh orang ini atau Habib ini karena atas perbuatannya, sehingga warga kemudian menggeruduk dan menyerang rumah dari Habib ini, dan di mana tempat sholawatan majelis sholawat Nabi itu kemudian dilakukan. Bahkan semua spanduk-spanduk yang kemudian ada pada tempat itu kemudian dibuka oleh warga. Bahkan saya dengar-dengar menurut kabar bahwa sampai Habib ini kemudian diusir dan hampir dibunuh oleh warga. Mudah-mudahan itu tidak terjadi karena itu juga akan menjadi kasus hukum. Cuman kita tentu berharap bahwa ini semoga ditindak tegas oleh aparat setempat untuk kemudian bagaimana oknum Habib ini kemudian ditindak dan diproses hukum atas perbuatan yang dilakukan terhadap istri tetangga, dan ini merupakan perzinahan yang sangat keji dan kejam, di mana perzinahan kemudian terjadi bahkan di tempat ibadah, di tempat majelis sholawatan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk itu mari kita saksikan di mana para warga menggeruduk oknum bib ini dan kesaksian dari suami korban berikut ini. Kalau boleh bertanya, nama istri Kang Marga siapa, Kang? Eliana Sinaga, okay. Siapa? Eliana Sinaga. Kurang jelas, Kang, agak. Eliana Sinaga. Oh, berarti orang Batak ya? Batak, okay. Baik. Kemudian apa yang terjadi antara Eliana Siaga dengan seseorang itu, dan siapa seseorang tadi? Baik, langsung aja, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung aja kita mulai dari awal, Pak Kiai. Yang pertama, saya informasikan untuk mengenai pekerjaan saya, Pak Kiai, ya. Baik. Kebetulan saya itu kerja di pasar Pabuaran sebagai penjual sayuran.
Dan setiap malam pun saya selalu berangkat malam jam 2, saya berangkat, pulang jam 8, jam 9 pagi. Nah, pas di tanggal 24 hari Rabu, 24 bulan? bulan ini masih bulan September. Ya, Oktober. Ya, bulan Oktober. Kemarin tanggal 24 bulan Oktober, hari Selasa, saya libur, nggak bekerja. Nah, mungkin disinilah Allah buka masalah ini. Pas sekitar jam kurang lebihnya jam 2:30 pakai di depan majelis ada perbincangan antara Habib dan jamaah. Habib siapa namanya? Habib Toha. Habib Toha bin Yahya ya? Habib Toha bin Yahya. Di depan ada biasa setiap ini kan pada ngumpul di depan pakai Itu majelis apa namanya? majelis salawat hubun Nabi. Oh, benar. Iya. Nah, setelah itu saya nyuruh istri masuk karena dia di depan kontrakan, tapi nggak di luar ya, di depan kontrakan. Masuk. Nah, di situ saya awal mulanya pinjam HP istri Pak Kiai. Awal mulai saya pinjam HP istri. Nah, saya pura-pura ke kamar mandi. Dan di situ saya temukan chattingan antara istri dengan temannya, tetangga, cewek juga, perempuan, yang berisikan saya dipeluk, saya dicium. Nah, setelah itu saya ngomong ke istri. Dipeluk cium oleh? Kenapa, Pak? Dipeluk dan dicium oleh siapa? Habib Toha bin Yahya. Nah, setelah itu saya pertanyakan ke istri, apakah benar ini? Aku tanyain ke istri, gini. Ya, tadi tanyain, apakah ini benar kamu selingkuh? Dia bilang gitu kan. Nah, dia tadinya langsung nangis di situ, langsung udah jangan kasih tahu siapa-siapa. Hanya kita aja, kita jangan kasih tahu lah. Setelah itu kan saya sedikit emosi dan melonjak, Kiai. Saya tuh langsung tarik istri saya keluar pintu. Nah, di situ ada Habib Toha dan jamaahnya di situ pada pergi. Nah, setelah itu saya informasi ke istrinya Habib, suruh keluar untuk menyaksikan, maksudnya untuk sama-sama menyaksikan ada perselingkuhan antara Habib Toha dan istri saya. Nah, itu memang rumah Habib Toha dengan Panjenengan dekat ya? Karena ya rumah itu kan kontrakan, samping-sampingan. Ya, samping, jadi sebelah kalau di tempat saya sebelah kidul itu Habib Toha, saya di sebelah lor gitu kalau di sini mah. Nah, saya keluarin semua berempat, ada istri saya, Habib Toha, dan istrinya Habib Toha di situ. Nah, setelah saya keluarin, saya langsung ngomong ke istri sama ke Habib, diem, saya bilang diem, semuanya diem, saya bilang gitu. Tolong jelasin apakah benar ini selingkuh, bilang gitu, apakah kamu benar-benar selingkuh. Nah, situ istri
ngomong, tolong jujur sejujur-jujurnya, jangan ada yang ditutupin, jangan ada yang disembunyikan. Saya bilang gitu karena saya semuanya sudah tahu. Nah setelah itu istri mau jujur, Habib Toha agak sedikit mengelak, nggak mau ngaku. Dia katanya cuman ya intinya nggak mau ngaku. Nah setelah itu saya bilang, saya tekan lagi, suruh jujur, buka suara, jujur. Saya bilang intinya kamu harus jujur, buka suara. Nah di situ baru sebelum istri saya ngomong pun istrinya Habib Toha udah lari duluan. Ya Lari kemana? kontrakan, tadinya kan saya kumpulin di kontrak di rumah sebelah tuh Pak Kiai. Di sebelah kontrakan kan ada rumah tuh, rumah kayak kosong itu buat tempat sholat di situ. Nah saya kumpulin di situ. Nah sebelum istri mau bicara itu, terus istrinya Habib Toha langsung lari, berarti nggak mau nerima lah. Biarin urusan kalian, saya nggak mau nerima gitu. Dia langsung pergi. Nah di situ Habib Toha nyusul sama istri saya, jadi kita pindah tempat intinya karena istrinya Habib Toha nggak mau keluar. Jadi saya panggil lagi istri saya sama Habib Toha, dan di situ saya interogasi lagi, saya ngomong lagi, tolong jawab jujur. Saya bilang saya tahu bahwa istri saya dengan lu bajingan, saya bilang itu. Baik Kang Marga, karena waktu kita sempit, jangan dimatikan. Waktu kita sempit, jadi mohon dijelaskan gini aja. Apa yang terjadi antara istri Kang Marga dengan Habib Toha bin Yahya? Itu hubungan asmara sudah sampai sejauh apa? Apakah mereka sudah sampai berzina atau bagaimana? Silakan Kang Marga. Ya, menurut informasi dari istri, udah dalam 1 bulan, dari bulan September sudah melakukan perselingkuhan dan mengakibatkan berhubungan jinah selama 1 bulan, kurang lebihnya 7 kali. 1 kali di kontrakan saya, 6 kalinya di rumah. Di rumah siapa? Di rumah balai, itu yang biasa buat kumpulan di situ. Kalau di majelis sebutnya rumah kosong. Itu maksudnya rumah balai itu majelis taklim atau apa? Itu rumah balai itu kan buat sholat, buat tempat kumpul, ngobrol di situ. Oh, milik warga bersama. Iya. Jadi beda di luar dari kontrakan gitu. Jadi mereka berzina di tempat sholat itu. Yang pertama berzina di kontrakan saya. Terus yang ke-2 dan 3 dan seterusnya itu di rumah kalau di majelis sebutnya rumah kosong ataupun rumah bulan di situ. Yang Prancis sholat itu. Iya. Itu menurut ya, itu kan yang penting itu ya. Terus apa sudah dikonfrontir si Habib Toha bin Yahya itu, sudah mengakui juga? Dua-duanya sudah mengakui bahwa mereka melakukan perselingkuhan dan perzinahan selama kurang lebihnya 7 kali. Saya ulangi lagi, yang pertama di kontrakan saya pengakuannya, dan yang ke-6-nya di rumah balai tempat sholat.